فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, itu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada pagi hari ini kita masih melanjutkan kajian kita tentang anugerah di akhirat atau di balik kematian bagi orang-orang yang dapat melakukan 7 tahapan yang digambarkan Imamul Ghazali. Yang lalu kita sudah bicara bagaimana selain dia memperoleh ketenangan, kegembiraan, ruhnya bercahaya, tentu semua itu adalah didasarkan kepada perbuatan-perbuatannya yang baik, hatinya yang bersih, jiwanya yang suci untuk memang taqarrub ilallah ta'ala. Pada pagi hari ini kita lanjutkan, ya, hal yang lain yang dianugerahkan kepadanya adalah akan mudah menjawab pertanyaan di dalam kubur. Tentu kalau kita lihat, ya, permasalahan kubur ini juga sangat kompleks, ya, untuk dijadikan satu rujukan perbandingan tentang keselamatan kita. Ada riwayat yang digambarkan dari Utsman bin Affan. Beliau berziarah karena orang dulu itu asal jumpa kuburan sebenarnya mereka berziarah. Mereka tidak peduli mau kuburan siapa, ya, baik para sahabat, begitu juga tabi'in, ulama-ulama sufi itu berziarah. Yang penting dia dapat pelajaran, ya. Dia tidak memandang itu kuburan siapa, ya, enggak seperti kita. Kita kuburan siapa, ziarah setahun sekali, itu pun Ramadan, mundar-mandir 2 jam kuburannya hilang. Itu yang kejadian selalu. Nah, sebetulnya tidak mesti begitu. Jadi ketika ziarah, Utsman itu menangis seperti kemalangan yang besar, ya, seperti orang yang dicinta itu meninggal dunia. Maka ditanya oleh seorang yang lewat saat itu, ya, siapa yang meninggal dari keluarga Anda? Sepertinya Anda mengalami kemalangan yang cukup besar, ya, musibah yang berat. Utsman bilang, tidak. Saya tidak menziarahi siapapun, hanya saja saya mengambil pelajaran. Karena saya pernah mendengar Rasulullah mengatakan, siapa yang selamat di dalam kubur ini, dia akan lebih selamat nanti di akhirat. Siapa yang berat siksaannya di kubur ini akan lebih berat lagi di akhirat. Nah, tentu kan ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Maka itu yang jelas kita tidak ingin mengalami berat di dalam kubur. Untuk itulah yang paling penting ada pertanyaan yang terjadi di dalam kubur itu. Nah, permasalahan versi pertanyaan itu ada di beberapa hadis yang bisa kita jumpai. Ya, dari riwayat Abu Daud digambarkan bagaimana nanti ketika orang, ya, meninggalkan si jenazah lebih kurang 7 langkah dia, dalam riwayat itu datanglah Munkar Nakir, itu bertanya,
ya man rabbuka wa man nabiyuka wa man imamuka aina kiblatuka ya wa man ikhwanuka. Nah itu dipertanyakan. Tentu bagi kita ya orang-orang yang seperti kita gambarkan karena taqarrub ilallah, mendekatkan diri sama Allah, dia merasa nyaman dengan Allah dengan segala amalnya, itu nggak akan susah. Man rabbuka ya Allah, karena apapun yang dia perbuat adalah perintah Allah dan dia tahu hidup dia adalah bertujuan kepada Allah, beramal pun karena Allah, tidak ada yang lepas dari Allah. Makanya hal seperti ini jelas kita bilang ya sangat mudah nanti untuk dijawab ya. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Ya tentunya dia menjalankan sunnah Rasulullah. Karena wujud dari keberadaan Allah itu dibuktikan dengan utusannya yakni Nabi Muhammad. Segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad jelas ya merupakan bagaimana arah ya nilai-nilai bahwa Allah itu ada, Allah itu harus disembah, Allah itu harus diakui, Allah itu, nah itu kan jelas ya. Apalagi di dalam surah Ali Imran kan jelas, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ya, jika kamu ingin mencintai Allah ikutlah aku, katakan ya Muhammad, kata Allah. Jadi dengan mengikut Nabi Muhammad itu jelas ya permasalahan kita untuk menjawab itu ya tidak akan sulit. Apalagi seperti kalau kita dalam sholat selalu syahadat setiap rakaat yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apalagi di dalam sholat kita bilang bersolawat terus menerus, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi hal-hal seperti ini ya sangat-sangat menolong sekali di dalam kehidupan kita ya, bahwa nilai keberadaan Rasulullah di dalam berbagai macam amal itu tidak bisa dipungkiri. Itulah enak, indah dan nikmatnya. Kalaupun ditanya waman imamuka, siapa imammu, ya jelas kita kan melaksanakan petunjuk Allah, kita berjalan di atas nilai-nilai Al-Quran. Itu tidak bisa dipungkiri apa yang kita buat. Allah katakan aqimus sholah, kita sholat, wa atu zakah, kita zakat, wasbiru, sabar, kita sabar, fatawakkalu, bertawakal dan sebagainya. Nah jelas itu mempengaruhi, apalagi seperti kita ya sebagai umat Islam yang membacanya, ada yang menghafalnya, ada yang mengkajinya, tapi yang paling penting adalah mengamalkannya. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Quran imamnya, dia amalkan Quran itu, maka Quran akan menariknya ke dalam surga. Wa man ja'alahu khalfahu syaqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Quran diletak di belakangnya, nggak peduli sama Quran, Quran akan menolaknya ke dalam neraka. Nah, kalau kita lihat kan jelas, aina kiblatuka, dari mana kiblatmu? Jelas sepanjang kita sholat apa yang terjadi kan? Jelas kita akan jawab itu. Ka'bah kita tahu, sekalipun kita tidak ke Mekah, tapi jelas penghadapan yang kita lakukan dalam 5 waktu. Dan begitu juga pada sisi yang lain kita bilang ya menguburkan orang, ya dihadapkan juga ke kiblat. Banyaklah kita bilang hal-hal yang memang arah itu ya sangat kental di dalam kehidupan amal kita untuk dapat menjawabnya. Lalu waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Tentu muslimin muslimat, orang-orang yang solih. Itu satu sisi ya. Maka ketika itu dia jawab, ya malaikat katakan nim kanau matil arus, tidurlah kamu bagaimana tidurnya pengantin baru. Nah sisi lain juga ada riwayat lain mengatakan ya ketika kita berada di dalam kubur itu Nabi akan datang ya, Nabi itu akan datang. Maka malaikat akan bertanya ya, siapa orang itu yang kamu ketahui tentang dirinya? Ya, maka kita akan menjawab dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya beriman dan mengikutnya dengan penuh keyakinan. Akhirnya apa? Malaikat nggak banyak cerita lagi. Ya, Nabi tersenyum dalam riwayat itu. Nah, kemudian dibukalah di atas kepalanya pintu ya dari cahaya dan dia disuruh masuk. Ternyata begitu masuk taman surga langsung. Nah inilah kalau kita lihat, jadi memang kemudahan-kemudahan itu jelas ya.
sangat banyak. Apalagi sisi lain juga ada hadis mengatakan nanti sebelum mungkar nakir datang, amal kita akan datang terpulang sama kita. Kalau amal baik, orangnya bagus, dia akan mengatakan, ya, aku adalah amalmu. Ya, kita senang tengok dia. Sudah, kau diam aja, aku akan menjawab, kata amal itu. Karena memang yang akan menjawab itu amal kita. Makanya hal-hal yang kita lakukan lahir dan batin, yang kita lakukan benar-benar, ya, rohani dan jasmani kita yang berpadu di dalam ketaatan pada Allah, itu adalah hal yang sangat menolong sekali, ya, untuk kita bisa mudah nanti di dalam kubur. Makanya jelas dikatakan wa amma man utiya kitabahu, apalagi nanti dikatakan, ya, orang yang diberikan kitab di sebelah kanannya, fasaufa yuhasibu hisaban yasira, dia akan dihisab, diperhitungkan dengan perhitungan yang mudah. Jadi kalau dalam kubur saja sudah mudah, insya Allah, ya, di akhirat jauh lebih mudah lagi nanti, ya, proses yang akan dia terima. Inilah yang kita inginkan dalam hidup dan kehidupan. Ya, saya kira demikian. Ya, akan datang kita lanjut kepada anugerah yang lain. Wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa